Pada tanggal 1996 seorang pemburu harta karun beserta timnya menjelajahi bangkai kapal Titanic untuk mencari sebuah kalung berlian yang diakini terkubur di dasar laut bersama bangkai kapal tersebut. Setelah beberapa waktu melakukan pencarian, peneliti itu pun menemukan sebuah lukisan dan benda-benda lainnya sambil disiarkan di televisi. Namun sayang berlian yang mereka cari tidak berada di dalamnya. Di sisi lain ada seorang wanita tua yang melihat lukisan dan berita di televisi itu. Wanita tua itu lalu menangis seakan teringat tentang suatu kenangan yang tak mungkin ia lupakan. Dan ia juga mengatakan bahwa lukisan yang ditemukan itu adalah lukisan miliknya. Akhirnya wanita itu bersama dengan cucunya pergi ke tempat di mana para peneliti dan kapal Titanic itu berada. Sesampainya di sana, lalu nenek tua yang bernama Rose menceritakan tentang kisahnya sewaktu di atas kapal Titanic kepada mereka. Semua orang di situ akhirnya mendengarkan kisah kesaksian langsung dari mantan penumpang kapal Titanic yang selamat itu. Dan kisah pun dimulai pada tahun 1912 ada sebuah kapal yang sangat besar dan terlihat mewah. Di mana pada waktu itu orang-orang sangat bermimpi agar bisa menaiki kapal tersebut. Dan di hari itu juga kapal besar dan mewah itu akan berangkat untuk pertama kalinya dari Southampton menuju Amerika. Terlihat ada seorang wanita cantik yang akan menaiki kapal tersebut bersama dengan keluarga serta Karl tunangannya. Dan wanita itu bernama Rose, serta Karl adalah seorang pengusaha sukses yang dijodohkan dengan Rose. Ibunya Rose ternyata menikahkannya dengan Karl hanya karena masalah keuangan dan kehormatan keluarganya. Tapi walaupun Rose akan naik ke kapal itu, ia malah menganggap kapal besar itu tak sebagus yang orang bicarakan. Di mana orang-orang lain merasa bangga dan bahagia bisa naik kapal itu. Namun entah kenapa Rose justru merasa sebaliknya, ia begitu merasa hampa. Di luar sana Rose adalah gadis yang sangat riang dan bahagia, namun setelah perjodohan itu hatinya sangatlah hancur. Karena ia tak lagi bisa dengan bebas memilih pria yang dicintainya. Di saat yang sama seorang laki-laki bernama Jack sedang bermain slot. Beruntung kala itu Jack dan temannya memenangkan taruhan dengan hadiah tiket kelas 3 dalam permainan itu. Dan ikut serta dalam pelayaran perdana kapal Titanic dari Southampton menuju New York. Goddamn royal! Of course. Anyway, we don't have any license. We're American. Goodbye! I'm the king of the world! Setelah berada di dalam kapal, kemudian Jack dan Fabrizio mencari kamar yang akan mereka tempati. Selama perjalanan Jack dan Fabrizio yang telah tiba di kamar itu pun membuat orang yang berada di dalamnya terkejut. Karena ternyata bukan teman mereka yang datang tapi malah Jack dan Fabrizio, karena mereka berdua berhasil memenangkan taruhan tiket itu. Keesokan harinya Rose dan keluarganya di dalam restoran kapal sedang menikmati makan siang. Kemudian Rose pun yang merasa bosan mengambil sepuntung rokok dan lalu menghisapnya. Tentu saja melihat kelakuan Rose itu, sang ibu dan Karl pun menjadi sangat risih sama si Rose. Karl pun kemudian langsung mengambil rokok yang sedang diisap Rose itu hingga membuat Rose marah dan pergi. Di luar sana terlihat Jack yang sedang melukis bersama dengan temannya. Dan Jack pun gak sengaja melihat seorang gadis yang sedang termenung di atas balkon itu. Hingga membuatnya menatap cinta pertamanya sampai tak berkedip. Pada malamnya saat makan malam, Rose yang sudah sangat sakit hati dan merasa putus asa dengan apa yang sudah ibunya perlakukan. Rose pun melarikan diri sampai ke ujung dek kapal dan bermaksud untuk bunuh diri. Jack yang sedang santai di luar pun dikejutkan dengan seorang gadis yang sedang berlari itu. Dan Rose yang sudah berada di ujung sana pun langsung menaiki pagar untuk bersiap melompat ke laut. Lalu Jack pun menghampiri dan segera mendekati Rose. Tentu saja Rose menyuruhnya untuk tak ikut campur.
Akan tetapi Jack malah mengatakan bahwa jika Rose ingin melompat maka Jack pun juga akan ikut melompat. Jack kemudian menjelaskan kalau air di bawah sana sangatlah dingin, kalau Rose melompat ia tak akan mati karena tenggelam. Tapi ia justru akan mati karena kedinginan. Karena air di bawah sana sangatlah dingin seperti ditusuk-tusuk pisau dan itu akan sangat menyiksa Rose nantinya. Setelah mendengar perkataan-perkataan Jack, Rose pun jadi takut dan mengurungkan niatnya untuk melompat. Jack lalu meminta agar dirinya mau naik kembali ke dalam kapal lagi dan berawal dari situlah Jack dan Rose saling kenal. Akan tetapi saat Jack membantu Rose untuk naik, Rose malah terpeleset hingga ia nyaris terjatuh. Beruntung Jack dengan sigap memegang kedua tangannya Rose. Tetapi Rose yang hampir jatuh dari kapal merasa sangat takut itu pun langsung berteriak minta tolong hingga membuat tim petugas kapal menghampiri mereka. Akhirnya Jack pun berhasil menarik Rose kembali ke dalam kapal hingga membuat mereka berdua terjatuh di lantai. Dan saat petugas itu datang dan melihat posisi mereka berdua itu pun, mereka langsung mengira bahwa Jack sedang akan memperkosa Rose. Tak lama kemudian Carl dan petugas keamanan datang dan menangkap Jack. Namun Rose kemudian dengan cepat menjelaskan bahwa Jack bukan sedang memperkosanya, tapi justru ingin menyelamatkannya saat ia terpeleset dan nyaris jatuh ke laut. Setelah mereka mendengar penjelasan Rose itu, Jack pun dilepaskan dan sebagai hadiahnya ia diundang untuk makan malam bersama mereka besok malam. Singkat cerita Rose dan Jack menjalin persahabatan dan saling berbagi pengalaman serta kisah hidup mereka. Jack menceritakan petualangannya sebagai seorang pelukis dan hidup tak menetap di berbagai negara. Sementara Rose berbagi kisah soal keputusasaan dan penderitaannya. Kini ikatan mereka semakin kuat satu sama lain. Hingga tak terasa sore hari pun tiba dan saking serunya, Jack sampai ngajarin Rose hal-hal yang tak pernah bangsawan lakukan sebelumnya. Seperti, cara ngerokok yang keren, cara menunggangi kuda dengan berdiri dan bahkan cara meludah yang baik dan benar. Jack lalu mencontohkan Rose bagaimana caranya meludah yang seharusnya. Sambil tertawa Rose pun mencoba mengikuti apa yang dilakukan Jack namun ia gagal. Malam hari pun tiba Jack yang diundang makan malam dengan para bangsawan itu pun mulai mempersiapkan dirinya dibantu oleh bibinya Rose yang baik hati, bahkan ia sampai meminjamkan baju bekas anaknya yang telah meninggal untuk Jack. Sesampainya di sana Jack terlihat sangat kebingungan namun karena percaya diri ia mampu membuat Rose dan Carl terkejut dengan penampilan yang bisa persis seperti para bangsawan lainnya. Tapi pesta malam ala bangsawan di situ benar-benar terasa aneh bagi Jack. Namun beruntung ia dibimbing oleh Rose untuk menjalaninya. Hingga akhirnya setelah makan malam selesai Jack mengajak Rose untuk ikut dengannya ke acara pesta yang orang-orang kelas 3. Di sana Jack pun mengajak Rose menari dan bersenang-senang. Still my best girl, Cora. You think you're big tough men? Keesokan harinya Jack diam-diam menemui Rose dan mengungkapkan bahwa ia telah jatuh cinta pada Rose. Lambat laun benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Jack kini telah jatuh cinta kepada Rose namun Rose cenderung tak memperdulikan perasaan antara mereka. Bahkan Rose kala itu masih ragu dan cenderung menolak ungkapan Jack karena ia beralasan telah ditunangkan ibunya dengan Carl. Saat sore hari Rose yang sedang memikirkan perkataan manisnya Jack tadi, tiba-tiba ia berubah pikiran. Dan Rose pun langsung menghampiri Jack yang sedang terlihat sangat galau di ujung kapal itu. Lalu Jack yang melihat Rose langsung menyuruhnya untuk menutup kedua matanya. Kemudian ia meminta Rose untuk berdiri tepat di ujung kapal dan ia meminta Rose untuk percaya padanya. Dan Jack pun menuntun Rose naik ke atas pembatas kapal itu perlahan demi perlahan. Dan terciptalah salah satu momen romantis dan bahagia di antara mereka. Flying! Jack!
Setelah momen itu Rose lalu mengajak Jack untuk ikut ke kamarnya dan menunjukkan benda-benda yang Rose miliki. Di situ Rose menunjukkan kalung berlian yang sangat indah. Setelahnya Rose pun meminta Jack untuk melukiskan dirinya yang sedang mengenakan kalung itu tanpa memakai kain sehelai pun. Tentu saja berdebar-debar hatinya Jack melukis tubuh itu, namun sungguh ia adalah seniman yang hebat, wajahnya mulai memerah. Nafas tak teratur tetapi ia sanggup membuat lukisan tak cacat sedikit pun. Escapes. Relax your face. Di sisi lain Carl yang menyadari bahwa Rose telah menghilang itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari Rose. Lalu Jack dan Rose yang baru aja selesai melukis itu tiba-tiba mendengar ada ketukan dari luar kamarnya. Mereka langsung berlari keluar dan orangnya itu pun mengikuti dan mengejar mereka dari belakang. Beruntungnya setelah berlari cukup jauh mereka berdua berhasil lolos dari kejaran orang itu, hingga Jack pun menemukan persembunyian di tempat penyimpanan barang. Di tempat itu mereka menemukan sebuah mobil kemudian mereka pun bersembunyi di dalamnya. Dan saat di dalam mobil itu Rose dan Jack pun lagi-lagi melakukan hal yang romantis. Setelah itu mereka pun langsung pergi keluar, saat berada di luar kru kapal yang sedang bertugas melihat sebuah gunung es. Semua langsung panik segala cara pun dilakukan mulai dari membelokkan kapal, mematikan mesin membalikan laju kapal semua dilakukan untuk menghindari kapal menabrak gunung es tersebut. Namun sayang kapal itu masih belum juga bisa berbelok dengan sempurna hingga akhirnya kapal tersebut menabrak gunung es itu. Akibat tabrakan itu menyebabkan bagian bawah kapal itu rusak parah. Melihat kejadian itu Jack dan Rose lalu berniat untuk memberitahu pada Carl dan ibunya. Mereka pun langsung bergegas untuk menuju kamar tapi sebelum mereka tiba di kamarnya Rose, anak buahnya Carl pun menjebak Jack dengan diam-diam memasukkan kalung berlian miliknya Rose ke saku jaketnya Jack. Dan saat mengetahui hal itu Rose kaget dan tak bisa berbuat apa-apa melihat Jack ditangkap. Bahkan Jack terus mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang seperti itu dan terus berkata bahwa dia telah dijebak. Tapi akhirnya Jack tetap dibawa untuk ditahan. Setelah itu di luar Rose yang akan menaiki perahu bersama keluarganya itu tiba-tiba ia merasa tak bisa meninggalkan Jack sendirian. Ia tak mungkin meninggalkan orang yang ia cintai begitu saja meski orang lain berkata buruk terhadap Jack. Rose lebih memilih untuk tetap percaya pada Jack. Rose pun langsung segera berlari mencari tempat Jack yang ditahan dan akhirnya Rose sampai di lantai bawah. Setelah bersusah payah akhirnya Rose berhasil menemukan ruangan tempat Jack itu berada. Namun dengan tangan yang diborgol itu Rose pun kesulitan untuk menyelamatkan Jack. Rose lalu pergi mencari bantuan tapi tak ada satupun orang yang mau menolongnya, karena semua sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Saat Rose merasa putus asa, ia lalu melihat sebuah kapak dan dia pun langsung kembali menemui Jack dan dengan kapak itu ia pun melepaskan borgolnya Jack. Setelahnya mereka keluar dan di luar situ terlihat kondisi sangat kacau dan banyak sekali orang yang mengantri untuk menaiki sekoci evakuasi untuk bisa menyelamatkan diri. Mereka pun terus mencari apakah masih ada sekoci lain, hingga akhirnya Jack dan Rose itu pun berhasil menemukan sekoci yang masih tersisa. Namun sayang hanya Rose yang bisa menaiki perahu itu, karena perahu itu hanya khusus untuk perempuan dan anak-anak. Mendengar hal itu Rose pun tak ingin pergi sendirian dan meninggalkan Jack. Namun Jack di situ terus berusaha meyakinkan Rose kalau dirinya harus cepat naik ke sekoci itu. Rose akhirnya mau untuk naik ke kapal itu namun saat kapal itu turun Rose terus memandangi Jack dengan penuh tatapan kesedihan. Seolah-olah ia tak mau meninggalkan pria yang sangat dia cintai. Hingga akhirnya Rose pun melakukan hal yang tak terduga dan Rose melompat lagi ke dalam kapal. Rose pun segera berlari mengejar Jack dan Jack yang melihatnya pun langsung menemui Rose.
Saat mereka berdua bertemu kembali, Ross langsung mengatakan bahwa bagaimanapun juga Ross tak akan pergi meninggalkan Jack. Beberapa saat kemudian Jack dan Rose melihat bahwa ternyata kapal yang mereka naiki itu sudah sangat miring dan sudah setengah tenggelam. Lalu Jack pun mengajak Rose untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi, yaitu ke bagian ujung kapal. Di mana tempat itu adalah tempat mereka pertama kali bertemu di sana. Jack dan Rose sekuat tenaga berpegangan erat pada pembatas kapal itu, tapi nggak lama kemudian kapal besar nan mewah itu pun tiba-tiba terbelah dan membuat bagian depan kapal itu langsung lenyap tenggelam. We're gonna make it, Rose! Trust me! I trust you! Ready? Now! Lalu Jack dan Rose pun terpisah, namun akhirnya mereka berhasil bertemu satu sama lain. Dan segera berenang mencari benda mengapung untuk dinaiki, sampai kemudian mereka berhasil menemukan sebuah pintu kayu yang mengapung. Dan mereka pun langsung segera menaikinya, namun ternyata kayu itu hanya bisa menahan beban satu orang. Di air laut sedingin es itu akhirnya Jack menyuruh Rose untuk naik, sedangkan ia tetap di bawah supaya Rose bisa mengapung untuk menyelamatkan jiwa kekasihnya itu dari dinginnya air laut. Sementara itu Jack yang berpegangan di sisi papan, ia juga segera menenangkan Rose. Sembari menunggu bantuan datang, di situ Jack berpesan kepada Rose bahwa Rose harus tetap hidup. Jack meminta Rose berjanji bahwa ia nggak akan pernah menyerah dan harus tetap selamat. Jack berharap Rose akan hidup lebih panjang hingga ia tua, punya banyak anak, menikahi orang yang ia cintai dan mati dengan tenang. Rose akhirnya berjanji pada Jack dan berkata bahwa ia akan menepati janjinya itu. Jack juga berkata bahwa memenangkan taruhan tiket Titanic itu adalah hal terindah di hidupnya. Karena tiket itu telah membawanya bertemu dengan Rose. Beberapa saat kemudian datanglah kapal evakuasi dan berteriak mencari orang-orang yang masih hidup. Namun di sana terlihat semua orang telah mati membeku. Rose yang melihatnya pun merasa sangat gembira, namun sayang nyawa Jack tidak terselamatkan. Jack! Jack telah mati membeku. Sekilas Rose kala itu ingin menyerah dan ingin mati di sana bersama dengan orang yang ia cintai itu. Namun ia pun langsung teringat janjinya pada Jack itu bahwa dia harus tetap hidup. Dan untuk bisa menepatinya ia pun melepaskan genggaman tangan Jack, dan setelah itu Rose pun langsung berteriak memanggil kapal itu untuk kembali. Hingga akhirnya kapal evakuasi itu pun mendengar suara peluit yang ditiup Rose dan memutar balik menyelamatkan Rose. Selama 4 jam sampai kapal lain terdekat yang berhasil menjawab dan membalas isyarat radio Titanic datang menyelamatkan mereka. Ketika tiba di New York, Rose mengganti namanya menjadi Rose Dawson dan mendapati kalung berlian yang masih tersimpan di dalam saku jas miliknya. Dan semenjak itu pula Rose tak pernah lagi bertemu dengan Cal. Kini Rose telah berusia sangat tua dan kisah cerita cinta kapal Titanic Rose itu pun membuat semua orang-orang mendengarkannya menangis terharu. Tak lama kemudian Rose membuang kalung permata yang selama ini telah ia simpan itu kembali ke laut, di mana tempat Jack meninggal 84 tahun yang lalu. Ia juga merasa sangat bahagia dan bersyukur bisa menepati janjinya pada pria cinta pertama dalam hidupnya itu. Dan akhirnya Rose pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang di atas kasurnya. Maka di sini film pun selesai. Terima kasih kalian yang sudah menonton, sampai jumpa di next video.